Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin kembali ya. Jadi kemarin juga sudah saya update juga ya Bitcoin ya kan. Kemudian juga ada XRP dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga mengingatkan sedikit reminder ya, untuk yang belum voting silakan voting. Dan nanti yang paling banyak akan saya bikinkan analisa dan outlooknya besok teman-teman ya. Jadi ditunggu nih ya, masih bisa voting dengan cara tinggal kalian klik aja gitu ya. Kalian mau vote yang mana, Cake, Phantom atau Alice, kalian tinggal klik aja ya. Jadi nanti masuk ke votingnya. Oke, jadi langsung aja. Awalnya kita kemarin juga data inflasi udah muncul ya, sampai 7,9%. Wah, itu tinggi sekali gitu ya teman-teman. Dan kemudian market crypto kita bisa lihat ya, ini kemarin itu dikocok. Nah, nanti ini untuk hourly-nya akan saya bahas. Cuman untuk awal-awal saya akan ngebahas untuk USDT dominance ya. Jadi dominasi USDT ya, dimana USDT itu kan melambangkan perlambangan dolar lah ya, dominansinya. Jadi kita bisa lihat ya, kemarin sudah saya infokan untuk di dua target resisten ini ya. Jadi di antara dua resisten ini ketika dia kena rejection ya, seperti halnya seperti sebelumnya ini, maka kita akan melihat untuk cryptocurrency setidaknya dia akan rebound dulu sesaat ya, sebelum melanjutkan penurunannya kembali. Oke, jadi memang ini dia udah breakout nih teman-teman ya, terhadap resisten di kisaran 4,65% ini. Jadi next target di sekitaran 4,85%, sekitar area itu yang udah harus diperhatikan ya untuk dominasi dari si USDT. Untuk si Bitcoinnya nanti akan berpengaruh juga. Ketika dominasi USDT ini melemah, Bitcoinnya malah akan mengalami penguatan gitu ya. Nah, kemudian untuk Bitcoin time frame daily ya, by the way ini saya backgroundnya kembali ke warna hitam karena kemarin banyak juga yang komen, bro balik ke warna hitam karena warna putih silau gitu ya. Jadi mungkin karena di YouTube saya ini kebiasaannya pakai background warna hitam, jadi udah terbiasa mungkin ya. Ya udahlah, saya balikin ke warna hitam aja ya. Oke, jadi ini adalah salah satu outlook time frame daily-nya Bitcoin. Kemarin sudah saya bagikan juga dan infokan juga ke teman-teman sekalian. Kalau dari secara daily time frame ya, beberapa support perlu sekali kita perhatikan untuk menjadi target penurunannya si Bitcoin. Itu ada 3 yang sudah saya lingkari kemarin. Itu di sekitaran 38 ribuan dolar, next di sekitar 36.500 dolar, dan next lagi di kisaran 35.500 dolar. Jadi masih saya reminder untuk 3 target support ya untuk si Bitcoin ini yang mengalami penurunan. Jadi sekarang ini lagi testing di target pertama kita nih guys. Tuh ya, dia lagi testing di target pertama kita dari outlook time frame daily-nya. Oke. Nah, kemudian jadi kalau misalkan pun di area ini dia nggak mampu untuk mengalami pemantulan teman-teman ya, maka kita akan melihat untuk dia jebol dari trendline ini dan testing di target kedua kita ya. Oke, jadi itu sedikit reminder aja sih. Nah, next lagi untuk Bitcoin time frame 4 jamnya. Nah, ini adalah salah satu outlook yang kemarin secara hourly juga sudah saya sampaikan. Cuman ada beberapa yang saya hapus ya, box warna merahnya saya hapus bagian atas. Kemarin memang ada beberapa skenario ya. Salah satunya yang pertama saya sampaikan, dia ini mengalami pemantulan dari sekitar area 39 ribuan dolar ini. Dia mengalami pemantulan untuk masuk ke beberapa golden ratio ini ya. 3 golden ratio itu di sekitaran retracement 0,382 atau sekitaran 40.200-an dolar. Next retracement 0,5 atau sekitaran 40.700 dolar, dan di retracement 0,6 atau sekitaran 41.100-an dolar. Dimana itu saya rectanglein atau box warna hijau gitu ya, saya highlight. Dan dia ini precisely nyentuh nih teman-teman ya. Kita bisa lihat nih, dia walaupun ngebentuk seperti jarum seperti ini nih, tapi setidaknya dia nyentuh target saya gitu ya. Ini nyentuh teman-teman, dan kemudian langsung kepukul mundur. Oke. Nah, ini kan kemarin itu ini adalah salah satu skenario awal yang saya sudah sampaikan. Nah, skenarionya selanjutnya kalau ya dia ini mampu ngebreak dari 3 golden ratio ini ya, untuk jangka pendek ya, dia bakal berpotensi untuk ngetes setidaknya di highest point sebelumnya di kisaran 42.600-an dolar untuk create yang namanya potensi terbentuk double top untuk tetap aja intinya melanjutkan penurunan gitu ya. Jadi memang kemarin itu saya sampaikan untuk potensinya dia rebound ke kisaran berapa sebelum melanjutkan penurunan ya. Berarti itu adalah salah satu opportunity juga untuk kalian bisa melakukan ataupun beli bear lagi atau short lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itulah ya yang saya sampaikan di video kemarin. Oke, kemudian kita pergi untuk ke hourly-nya ya. Jadi untuk beberapa video yang lalu, video yang ini ya guys ya, di situ saya sampaikan ya. Jadi ada kemungkinan ya, sebelumnya kita melihat si Bitcoin ini tertahan di kisaran 39.500-an dolar nih, ketahan. Nah, kemudian at the same time dia malah rebound ketika orang-orang udah
yakin gitu ya, oh ini market udah nggak bakalan dibawa naik, kayaknya bakalan turun gitu. Ternyata malah dibawa naik. Oke. Nah, kemudian ketika dia peaknya di kisaran 42.600 dolar ya, market ini turun lagi. Oke. Nah, kemudian kemarin ini dia ini waktu udah mengalami penurunan sampai di kisaran 38.500-an, orang-orang mungkin akan berpikir akan langsung short dari area itu, malah disapu bersih. Dia nge-spike harganya sampai 40.200-an dolar. Ya sekitar area itu. Jadi memang kenapa saya kemarin menginfokan dulu untuk target kenaikan jangka pendeknya ke kisaran berapa biar kalian tidak terburu-buru gitu ya. Pesan sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Oke. Nah, kemarin kan juga sudah saya sampaikan di video yang ini gitu ya. Jadi intinya ketika dia udah naikin harga, dibawa drop, kemudian disapu bersih lagi naik ya ke area resisten atau supply-nya. Cuman di kondisi yang seperti ini atau sekarang ini udah deket banget dengan rapat FOMC, di mana juga akan menaikkan suku bunga dan lain sebagainya. Mungkin ekspektasi kita tidak sampai setinggi kisaran 42.600 dolar lah ya, karena memang udah mepet banget waktunya gitu kan. Jadi kurang lebih untuk kenaikannya ya seperti yang saya sampaikan kemarin gitu ya, di kisah-kisaran golden ratio ini ya, let's say lah di kisaran 40.200-an sampai 41.100-an dolar ya. Jadi itu masih menjadi target yang make sense lah untuk dia mengalami rebound jangka pendeknya, tidak sampai untuk skenario yang kemarin saya sampaikan di video yang ini. Jadi dia nggak sampai ke supply areanya gitu kan, nggak nyampe ke highest point terakhirnya atau di kisaran 42.600 ya. Maybe ya sampai setengahnya aja lah dari penurunan sebelumnya lah, itu di kisaran 40.500 lah gitu ya, kisaran-kisaran itu untuk dia rebound dulu sesaat ya, nyapu bersih yang mau short gitu kan. Mungkin udah orang-orang udah consider oh ini bakalan short lah, malah disapu bersih untuk naik dulu sebelum dibanting dulu gitu ya. Jadi mainin psikologis juga gitu ya, teman-teman. Kurang lebihnya seperti itulah gambaran ataupun hal yang bisa kemungkinan terjadi untuk di market crypto. Jadi setidaknya seperti yang kemarin sudah ataupun tadi malam ya, kita lihat ini disapu bersih nih. Kita bisa lihat nih, ini disapu bersih walaupun memang tidak kenaikannya yang kita ekspektasikan seperti munculnya bullish candle seperti ini, tidak. Cuman dia bikin jarum langsung ke short gitu ya. Jadi ya mainin atau ada efek kejut saat lah gitu ya. Cuman yang saya lebih ekspektasikan adanya seperti ini nih. Untuk jangka pendeknya mungkin sekali dia akan rebound dulu sesaat kembali ya. Ya secara korektif atau perlahan-lahan seperti ini ya, kita bisa lihat ya bullish candle-nya tuh perlahan dikit gitu ya sebelum dibanting seperti ini. Jadi persis banget kurang lebih seperti ini bisa terjadi nih. Nih ya gambarannya seperti ini. Kita bisa lihat ini time frame 1 jam ya by the way ya. Jadi secara perlahan ketika dia drop, dia naik dulu pelan ya, kemudian langsung dihantam atau dibanting, boom ya. Jadi bisa aja hal seperti itu terjadi gitu. Jadi buat mungkin yang udah ketinggalan nggak sempet short gitu ya, atau nggak sempet beli bear di golden ratio yang kemarin saya infokan gitu kan, dia ini udah keburu turun, ya bisa juga nunggu ketika memang dia udah naik kembali gitu ya. Jadi memang overall market ini kan Bitcoin ini turun atau downtrend secara overall. Cuman untuk hourly time frame sendiri ya, kita akan ketahui di mana adanya penurunan seperti ini. Kita bisa lihat di mana ada penurunan ya, ini pasti ada kenaikannya. Nah, kenaikan-kenaikan seperti ini istilahnya gocekan atau yang dimanfaatkan oleh para bandar. Ya, jadi mereka juga pasti bisa mengambil untung ya, walaupun marketnya ini downtrend, tapi di dalam downtrend secara overall ya, di dalam itu si bandar ataupun exchange akan mengambil keuntungan juga. Contohnya menyapu bersih untuk short ataupun long squeeze dan lain sebagainya, itu bisa banget. Belum mengambil posisi, jangan terlalu terburu-buru. Yang sudah ada posisi maybe yang sudah beli bear di kisaran 41.000, 42.000 sekian gitu ya, yang udah beli di area sini ya udah tenang-tenang aja. Tapi kalau buat yang merasa ketinggalan atau belum beli lagi ya sabar aja dulu ya, tunggu momennya ketika dia mengalami kenaikan. Oke. Jadi memang seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, di kisaran sini saya akan tandain kembali ya. Nah, di kisaran sini dengan garis warna kuning aja lah ya. Di kisaran ini kita bisa lihat sebelumnya juga ya, ini menjadi support and resistance dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya ya, garis warna kuning ini. Jadi di kisaran 38.500, 38.400 dolar, sekitar itu jika mengalami kenaikan itu hal yang sangat wajar. Kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian, oke? Dan terbukti dia malah naik kan, nge-spike gitu ya, walaupun hanya sebatas bikin shadow bagian upper dan lowernya doang gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ukur lagi untuk dari swing high ke swing low-nya dia, maka akan saya tandain seperti biasa ya untuk golden ratio-nya. 3 golden ratio yang menjadi favorit saya pasti di 0,6, 0,7,
0,5 dan 0,3 yang harus diperhatikan. Itu di sekitaran 39.800, 40.400 dan di 40.900 dolar ya. Jadi di 50%-nya aja kita bisa lihat, atau saya kecilin lagi rektangelnya ya. Jadi di sekitar 50%-nya aja kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya ya. Ini menjadi support and resistance dari pergerakan si Bitcoin, support and resist. Jadi memang untuk lebih nyamannya ya, saya tarik aja lebih besar aja untuk di highlight. Untuk 3 golden ratio, target kenaikan jangka pendek dan terdekat dari dia rebound dulu sesaat ya. Balik lagi nyapu orang-orang yang ya kemungkinan besar akan short gitu kan, karena udah deket FOMC dan lain sebagainya gitu kan. Balik lagi dia bisa aja sapu bersih ya, kemudian di drop lagi, dibanting. Jadi ini adalah salah satu skenario yang bisa aja terjadi ya, untuk kalian bisa lebih berhati-hati. Dan kemudian saya reminder sedikit kembali untuk USDT dominance time frame 4 jam. Ini udah deket dengan next target resistance yang kuat ya, jadi bisa berhati-hati banget gitu ya. Ketika memang dia nyampe sini, ada potensi yang cukup besar untuk dia drop. Kemudian untuk si kripto atau Bitcoin khususnya gitu kan, bisa mengalami rebound dulu sesaat. Jadi itu sekilas bahasan saya teman-teman, dan informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, dan mungkin nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi ya untuk menjelang tanggal 15 dan tanggal 16 ini market seperti apalah kurang lebihnya. Mungkin besok akan saya update lagi mengenai si Bitcoinnya, dan juga cara pandang saya terhadap market ini jangka pendeknya seperti apa ya menjelang tanggal 15 dan tanggal 16. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa dior lagi analisa kembali sebelum make decision ya. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.